kecuali bagi orang yang mencari ilmu. Ulama-ulama yang mata hatinya dibuka itu tidak mau berdiri, tidak mau menghormati seseorang terkecuali orang itu punya ilmu. Nah, kan kita beda, karena kasabnya nggak kebuka. Ada seorang alim datang, bodo amat, salaman. Ini tidak. Seharusnya kalau ada orang alim, ulama datang, kita nyambut, berdiri. Karena kebodohan kita, karena kebutuhan hati kita tidak tahu apa enggak. Ketika kita pakaian itu panjang, oh ini ulama sambil berdiri. Ini nggak pakai serban, padahal ulama biasa saja. Ini karena kebutuhan hati kita. Seharusnya kita ulama, kita sambut, kita ulama duduk tidak sopan, anggap unggul tidak sopan, harus berdiri. Nah, kenapa? Karena kita hati kita budak, tadi nggak tahu. Kita tahunya fisik. Kalau pakai serban kiai, kalau pakai serban bukan. Saya pernah ceramah di pasar Kemis, Tangerang, apa tahu gitu? Rombongan 5 orang. Itu ada yang namanya Pak Almarhumah, itu almarhum Bapak Nursalim, badannya gede, tinggi, pakai serban, jenggotnya panjang, pantas jadi kiai. Nah, terus turun dari mobil, saya pakai baju ini bajunya saya pakai ini biasa, nggak pakai serban. Sama Pak Taufik, Pak Puji, yang disalamin tangannya dicium itu siapa? Bang Nur Salim itu. Tuh datang orang-orang pada nyambut, tangannya Bang Nur Salim diciumin sama jamaah. Ketika acara selanjutnya mau Idul Hasanah yang akan disampaikan Bapak Ustadz Ahmad Siswanto, yang muncul itu saya, baru kaget sama itu. Tanya Pak Taufik gitu. Memang fisiknya itu pantas Bang Nur Salim yang jadi ya ibadahnya besar, tinggi, jenggotan, pakai serban. Kalau saya nggak pakai serban sama itu. Jadi kata ulama kasar, ya, di situ tidak mau berdiri kecuali orang itu punya ilmu. Maka kita semangat di dalam mencari ilmu. Wa yaqulu innama, dan kata ulama kasu innama aqwamu idza ra'aitul malaikah. Kata ulama kasab, saya tidak mau berdiri, saya sesungguhnya berdiri idza ra'aitu, seandainya saya melihat al malaikata, malaikat takumu yang berdiri ma'anahu bersama ulama, lalu yang tidak tahu siapa ulama an-nasa kepada manusia. Kenapa ketika ulama kasab tadi kedatangan seorang ngalim itu langsung nyambut berdiri? Karena seorang ngalim, kemarin sudah saya katakan, derajatnya orang ngalim dengan derajatnya orang bodoh itu selisihnya 500 derajat. Tingkatan derajat 1 sampai 2 itu kalau ditempuh perjalanan itu 500 tahun. Maka dari derajatnya orang bodoh, orang jahil, orang yang ngalim itu sangat jauh. Maka ayo kita dorong, doktrin, semangatin, motivasi kepada anak cucu kita ya di dalam mencari ilmunya Allah Subhanahu. Doain anak cucu kita, biar anak cucu kita ini min ahlil ilmi, min ahlil khair, ahlimu juga ahli kebaikan. Sebab yang akan membantu kita, yang menolong kita itu anak cucu kita yang senang gemar melakukan amalan yang baik dengan ilmunya. Silakan jenengan-jenengan itu punya anak yang silakan, tapi tunggu saatnya. Kalau anak nggak dekat mati, justru anak itu tidak akan bisa menolong kita, justru akan membawa kita ke kesalahan. Sebab apa? Ketika kita berbuat baik,